Baik, selamat siang. Jumpa lagi kita pada hari ini dalam kelas Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Apa kabar kalian semua? Bapak doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, Bapak Ibu semua, mahasiswa-mahasiswi, pada hari ini kita akan belajar tentang stres dan adaptasi. Ya, stres adaptasi sepertinya sangat dekat ya dalam kehidupan kita sehari-hari, namun belum semua orang mengetahui dengan benar atau tepat apakah yang dimaksud dengan stres dan adaptasi. Ada 8 pokok bahasan yang akan kita diskusikan dalam materi stres dan adaptasi, yaitu yang pertama, pengertian stres, sumber stres, pendekatan teori stres, faktor predisposisi stres, strategi coping adaptif, model adaptasi stres menurut Stewart, stres dan kesehatan, serta gangguan yang terkait dengan stres. Kita mulai dari konsep dulu ya, definisi stres. Baik, rekan mahasiswa, bahwa dalam kehidupan setiap manusia itu mempunyai tantangan ya dalam kehidupannya. Dan cara seseorang dalam memaknai dan mempersepsikan suatu tantangan itu juga berbeda-beda. Dan ini menentukan apakah stres yang dialami berperan sebagai dorongan untuk melakukan perubahan atau penyebab dari berbagai tekanan atau penyakit misalnya yang dialami oleh orang tersebut. Sehingga menurut Townsend dan Halter, stres itu merupakan reaksi individu ya terhadap setiap perubahan yang membutuhkan penyesuaian secara fisik, mental, ataupun emosional. Atau ada juga yang mengatakan bahwa sebagai bentuk respon ketika individu menghadapi tuntutan baik internal maupun eksternal. Sehingga dapat kita sebutkan bahwa stres itu merupakan reaksi yang ditunjukkan oleh seseorang ketika ada sesuatu yang mengancam dalam kehidupannya. Mari kita lihat beberapa sumber stresor ya. Ada 4 sumber stresor. Baik. Sebelumnya kita cari tahu dulu apakah yang dimaksud dengan stresor. Stresor adalah sumber stres, merupakan segala tuntutan secara internal ataupun eksternal yang dimaknai sebagai suatu ancaman atau bahaya. Sives 2012 dalam teorinya juga menyebutkan bahwa stresor merupakan semua faktor baik secara biologis, psikologis, atau peristiwa yang dapat memicu reaksi dari stres seseorang. Macam-macam sumber stres atau stresor dalam kehidupan, yaitu acute atau time limited, adalah stresor yang datang tiba-tiba dan hilang dalam waktu yang relatif cepat. Misalnya apa? Perasaan tertekan, misalnya deg-degan saat menunggu wawancara kerja. Jadi kata kuncinya ada di tiba-tiba tapi relatif cepat. Berikutnya adalah stressor sequence, yaitu terjadi dalam kurun waktu tertentu sebagai hasil dari peristiwa lain, misalnya perceraian atau kehilangan pekerjaan. Baik, stresor yang ketiga adalah chronic intermittent. Dia dari katanya adalah kronis dan intermittent itu berselang ya. Jadi kadang ada, kemudian break, berselang, kemudian muncul lagi stresnya. Apa itu? Terjadi dalam periode waktu tertentu, misalnya konflik saat bertemu dengan rekan kerja. Oke, berarti stresnya dari jam 7 sampai jam 14 misalnya pada saat bekerja ketemu dengan rekan kerja yang bikin kita stres tadi ya, sumber stresornya. Tapi setelah itu mungkin stresnya akan hilang atau berkurang. Besok ketemu stres lagi, artinya intermittentnya berselang-seling begitu. Berikutnya yang keempat adalah chronic stressor yang berkepanjangan dan terus-menerus dialami oleh seseorang. Artinya stres itu tidak berhenti. Atau menurut beberapa teori, stres yang dialami itu lebih dari 6 bulan untuk satu jenis stresor. Sekarang kita lihat ada beberapa pendekatan teori stres. Yang pertama, stres sebagai respon biologis. Teori ini dikembangkan oleh Hans Selye ya. Hans Selye ini yang menyebutkan stres ini sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya reaksi atau respon biologis terhadap stresor atau sumber stres. Bahwa kondisi biologis saat ini merupakan respon dari stres yang dialami oleh manusia. Sebenarnya dalam teorinya tuh ada beberapa fase ya. Ada disebut dengan fase alarm,
yaitu di mana pada fase ini merasakan adanya ancaman dan menunjukkan reaksi-reaksi ringan. Misalnya apa sih? Denyut nadinya meningkat, tekanan darah dan pernapasan juga mungkin lebih cepat, meningkat. Itu sebagai fase alarm. Kemudian setelah menimbulkan respon ringan alarm, selanjutnya masuklah ke fase resisten di mana tubuh ini berusaha untuk mempertahankan kondisi homeostasisnya. Namun ada batas tertentu jika tubuh ini tidak mampu lagi untuk menyesuaikan diri terhadap stres yang kita alami, maka dia akan lanjut ke fase berikutnya yaitu ke fase exhausting, di mana pada saat fase exhausting inilah fisik kita sudah mulai menurun, selain emosi dan mental juga. Mungkin di saat tubuh secara fisik kita menurun, daya tahan tubuh kita akan melemah sehingga juga banyak penyakit-penyakit lain juga yang masuk ya, sehingga benar-benar kondisinya manusia lemah baik secara fisik, emosional, dan mental. Yang kedua adalah stres sebagai peristiwa di lingkungan individu. Konsep kedua ini mendefinisikan sebagai suatu peristiwa yang memicu adanya respon fisiologis dan psikologis dari individu. Peristiwa tersebut menciptakan perubahan pola hidup seseorang, menuntut adanya penyesuaian dan kesediaan sumber daya internal. Perubahan yang dialami dapat berupa peristiwa positif, misalnya apa? Ada meraih prestasi akademik, atau juga bisa yang negatif, misalnya pemutusan hubungan kerja. Jadi penekanannya menurut teori ini ada pada perubahan pola kehidupan seseorang. Baik positif maupun negatif perubahan pola tersebut tentu menjadi stresor dalam manusia. Jadi positif juga stresor ya, karena intinya ada di perubahan hidup. Berikutnya adalah stres sebagai model transaksional antara individu dengan lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa stres adalah hasil dari hubungan antara faktor internal dan juga faktor eksternal. Internalnya individu, eksternalnya adalah lingkungan. Stres model ini menekankan pada peranan penilaian individu terhadap penyebab stres yang mana akan menentukan respon individu tersebut. Jadi kata kuncinya ini ada di penilaian individu. Ya, bagaimana dia menilai, misalnya sejauh mana dia menilai kejadian itu berpengaruh terhadap kesejahteraan dirinya. Atau dia juga menilai misalnya bagaimana kemampuan diri yang dimilikinya, apakah mampu menghadapi situasi yang menyebabkan stres ini. Dan jawaban-jawaban atas dasar pertanyaan penilaian tersebut tentunya berbeda-beda masing-masing orang atau individu. Oleh karena itu nanti respon stresnya juga akan berbeda pula. Baik, sekarang kita perhatikan diagram ya pada slide, yaitu yang pertama ada lingkungan atau stimulus. Mungkin lingkungan stimulus tersebut merupakan stres ya, sumber stres atau stresor yang akan mempengaruhi individu. Namun respon individu ini ada yang tidak relevan, ada yang positif dan juga memandang itu sebagai ancaman. Tidak relevan, misalnya individu tersebut memandang bahwa situasi yang dihadapinya itu tidak berkaitan dengan dirinya, sehingga ini tidak menyebabkan saya stres. Atau positif, misalnya dari sumber stres itu dia dapat mendatangkan hal-hal yang positif bagi dirinya dan malah menyenangkan bagi individu tersebut. Ya, ada ya. Kemudian yang ketiga baru ini memandang stres itu sebagai sumber ancaman, berbahaya dan menekan. Selanjutnya kita lihat tanda panahnya ada di ancaman. Jadi respon yang berpikir bahwa itu sebagai ancaman, maka ada yang disebut dengan secondary appraisal, yaitu sumber daya yang memadai atau sumber daya tidak memadai. Ya, sumber memadai artinya satu, memiliki personal ability yang bagus, kemampuan diri. Jadi dia sudah mampu mengatasi stresnya. Yang kedua, adanya social support, dukungan sosial. Dan yang ketiga adalah ekonomi. Ketiga hal itu jika dimiliki oleh seseorang, maka coping individu dalam menghadapi setiap stresor ini menjadi jauh lebih baik dibandingkan bagi mereka yang sumber dayanya tidak memadai. Artinya personal ability tidak ada, misalnya tidak ada juga dukungan sosial dan juga ekonomi juga tidak mampu. Ya paling tidak di antara ketiga itu salah satu kita miliki. Nah, dengan memiliki ketiga hal tersebut, sumber daya yang memadai tersebut, maka kita bisa menentukan strategi coping kita dalam mengatasi stres yang kita hadapi. Berikutnya, apa saja faktor predisposisi
posisi dari stres ya. Faktor predisposisi adalah faktor penyebab. Faktor penyebab namun dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu biasanya lebih dari 6 bulan. Apa saja? Ada kejadian apa 6 bulan yang lalu? 6 bulan atau lebih ya yang lalu pada pasien. Apa saja faktor predisposisinya? Baik, yang pertama adalah pengaruh genetik. Ini melibatkan kondisi-kondisi yang diperoleh melalui keturunan seperti riwayat keluarga secara fisik atau psikologis serta temperamen seseorang. Termasuk yang diturunkan ini adalah cara atau kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang. Mungkin dia mencontoh orang tuanya bagaimana dalam menyelesaikan suatu masalah. Mungkin itu juga yang diikuti oleh keturunannya atau anak-anaknya. Yang kedua adalah pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu mengkondisikan seseorang untuk belajar berdasarkan apa yang telah dialami oleh sebelumnya. Jadi kalau orang itu sudah punya masalah yang sama sebelumnya, dia pasti lebih tahu ya. Sudah punya pengalaman. Oh, saya udah tahu nih cara ngatasin begini, karena dulu sudah pernah. Tapi kalau stresor itu baru, maka akan lebih sulit ya, karena belum punya pengalaman untuk mengatasinya. Dan ini sangat mempengaruhi oleh respon adaptif seseorang tadi. Ya, karena sudah punya pengalaman artinya dia lebih adaptif. Kalau belum punya pengalaman, mungkin adaptifnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Dengan kata lain, pengalaman yang kita miliki ini dapat dijadikan sebagai modal ya, modal untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita pada berikut-berikutnya. Faktor predisposisi yang ketiga adalah kondisi saat ini, meliputi semua sumber daya seseorang yang dimiliki saat ini untuk menghadapi tuntutan atau stresor secara adaptif. Contohnya, misalnya kondisi saat ini adalah motivasi, misalnya kematangan, perkembangan, keparahan, atau durasi stresor. Bisa juga keuangan tadi ya, Bapak bilang ya, pendidikan juga bisa, dukungan sosial, dan sebagainya. Ini semua mempengaruhi penyebab seseorang mengalami stres. Dan untuk mengatasi stres tersebut, kita punya namanya strategi, disebut dengan coping. Ya, coping mungkin tidak asing lagi ya dari kalian semua. Coping ini didefinisikan sebagai upaya terus-menerus dalam melakukan perubahan, baik secara kognitif ataupun perilaku untuk mengelola tuntutan eksternal yang spesifik yang dinilai melebihi dari kemampuan individu. Sedangkan strategi coping dikatakan efektif apabila menghasilkan pilihan yang tepat dan berdampak positif bagi seseorang. Baik, strategi coping yang pertama adalah problem focused coping. Coping ini mengarahkan individu untuk mencari informasi mengenai apa yang harus dilakukan dan mengelola tindakan dengan tujuan merubah keadaan dari permasalahan yang dihadapi di lingkungannya. Hal ini juga melibatkan upaya ya untuk menganalisa. Jadi ada proses analisa di situ dan menentukan kemudian alternatif solusi, kemudian mempertimbangkannya kelebihan dan kekurangan dari tindakan tersebut, akhirnya diputuskanlah, oh saya mau melakukan cara ini untuk mengatasi stres saya. Strategi yang kedua adalah emotional focused coping. Coping ini dilakukan dengan cara meregulasi emosi yang berkaitan dengan situasi penyebab stres dengan upaya memaknai stresor tanpa mengubah situasi secara nyata. Jadi yang diatur ini adalah respon emosinya. Ya, dengan cara mengambil makna atau hal-hal positif yang terjadi dalam stres di kehidupannya. Ada 5 ya yang termasuk emotional focused coping. Yang pertama adalah distancing, mengambil jarak. Oh, berarti saya harus mundur misalnya ya. Saya tidak mau menolak untuk memikirkan stresor tersebut misalnya. Jika saya bertemu dengan si A, maka saya akan menjadi stres, maka saya akan mengurangi frekuensi saya untuk bertemu dengan si A. Ini disebut dengan distancing. Kemudian self-controlling, menyimpan perasaan hanya untuk diri sendiri, menjaga agar orang lain itu tidak mengetahui keadaan buruk yang dirasakan. Mencoba untuk tidak terburu-buru menilai. Ya, ini juga self-controlling. Mungkin kita punya sudut pandang yang lain ya, kita cari mungkin yang lebih positif, sehingga penilaian kita terhadap sesuatu itu menjadi berubah. Berikutnya adalah accepting responsibility. Bisa dengan misalnya mengkritisi diri. Oh, dari masalah ini mungkin kekeliruan yang saya lakukan adalah A, B, C, D. Kemudian yang harus saya tingkatkan adalah
ABC begitu ya, sehingga bisa akhirnya berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu kan artinya positif ya sifatnya. Inilah yang disebut dengan accepting responsibility. Berikutnya adalah escape avoidance. Ini adalah berharap situasi ini akan pergi ya. Tidak peduli bagaimana cara menyelesaikannya, yang penting saya terhindar dari stresor tersebut. Mungkin dia akan menggunakan cara-cara atau kemampuan yang dimilikinya untuk mengatasi masalah tersebut. Apapun caranya akan digunakan. Berikutnya adalah positive reappraisal, yaitu menjadikan situasi ini sebagai kesempatan untuk tumbuh sebagai pribadi yang lebih baik. Ya, ini positif banget. Menghadapi pengalaman dengan lebih positif dan menemukan keyakinan baru dari hasil kejadian. Menggali makna atau nilai-nilai dari peristiwa kejadian yang mungkin tidak menyenangkan itu. Baik, sambil kita memiliki strategi coping, maka sebenarnya kita juga punya pertahanan diri, suatu mekanisme untuk pertahanan diri. Dengan cara apa? Ya, sesaat pada saat kita menghadapi stresor. Yang pertama, denial, yaitu dengan menolak ya untuk menghadapi pikiran, perasaan, harapan atau kenyataan yang tidak bisa kita tolerir lagi. Ya, sejenak atau sesaat mungkin kita akan melakukan itu ya, denial. Kemudian rationalization, yaitu mulai kita mengumpulkan alasan-alasan yang sesungguhnya, mengapa ini bisa terjadi, apa sebabnya, untuk menemukan alasan-alasan yang sebenarnya. Seperti itu. Berikutnya adalah displacement, yaitu melampiaskan kemarahan atau kebencian kepada orang lain atau objek lain yang dianggap lebih lemah dan tidak berdaya. Misalnya seorang ibu karena ada masalah di kantor, ditegur oleh atasan, maka dia pulang memarahi anaknya. Ini juga namanya displacement. Berikutnya adalah reaction formation, yaitu bentuk pertahanan diri dengan menunjukkan tindakan yang berlawanan dari apa yang dirasakan sesungguhnya. Misalnya, seorang karyawan yang sangat patuh pada atasannya namun sering membicarakan keburukan atasannya kepada teman dan keluarganya. Kemudian berikutnya adalah projection. Projection menghubungkan perasaan atau dorongan pribadi yang tidak dapat diterima kepada orang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika pasien meminta pulang dari rawat inap di rumah sakit, padahal sebenarnya yang menginginkan itu adalah keluarganya. Yang terakhir adalah compensation, yaitu perilaku spesifik yang tidak disadari yang ditunjukkan seseorang sebagai bentuk untuk menebus atau mengkompensasi ketidakmampuan atau kekurangan dirinya sebagai upaya mempertahankan harga dirinya. Misalnya, seorang suami yang terus-menerus membeli pakaian misalnya atau aksesoris untuk istrinya sebagai cara untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh suaminya tersebut. Begitu ya. Ini disebut dengan compensation. Itu contohnya. Iya, gangguan stres ini sebenarnya banyak ya muncul masalah keperawatan. Namun dari sumber buku ini disebutkan bahwa masalah keperawatan yang muncul adalah acute stress disorder atau gangguan stres akut serta gejala stres pasca trauma atau PTSD. Ya, baik, nanti untuk masalah perawatan ini mungkin bisa menjadi tugas untuk kalian. Demikian materi atau kelas kita pada hari ini, perkuliahan kita tentang stres dan adaptasi. Semoga bermanfaat bagi seluruh mahasiswa. Selamat siang, sampai jumpa pada kelas berikutnya.